Surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 11. Saudara-saudara, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Istirahat dalam arti tertentu bisa dipahami saat-saat hening, dalam rekoleksi, dalam retret, dalam refleksi, dan doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami, atas iman, harapan, dan kasih kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, Juru Selamat seluruh umat manusia. Anugerahkanlah kepada kami kerendahan hati dan ketaatan kepadanya, agar kami boleh menikmati istirahat di dalam kasih-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dan renungkan surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 11. Saudara-saudara, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Karena kabar kesukaan itu diberikan juga kepada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu ayat kitab suci, pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat kepada orang Ibrani pada hari ini berbicara tentang istirahat bersama
Tuhan. Istirahat dalam arti kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, bahwa sesudah karya penciptaan, Allah beristirahat. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Bahkan ketika menciptakan manusia yang diciptakan secitra dengannya dalam keadaan yang amat baik. Istirahat bersama Allah berarti mengalami rasa syukur dan berhenti dalam keheningan doa, sembah bakti kepada Allah. Surat Ibrani menawarkan kepada kita kesempatan istirahat itu dalam iman, harapan, dan kasih kepada Kristus, Sang Imam Agung. Istirahat dalam arti rohani, kita berkanjang di dalam Tuhan. Kita mengalami kasih kerahiman Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan kita. Istirahat dalam arti tertentu bisa dipahami saat-saat hening dalam rekoleksi, dalam retret, dalam refleksi dan doa. Namun istirahat dalam iman, harapan, dan cinta juga kita lakukan saat kita bersama-sama sujud menyembah Tuhan, hadir di dalam perayaan-perayaan liturgis, dalam ibadah, dalam ekaristi, dalam adorasi. Berbagai macam bentuk istirahat itu dapat kita pilih, kita lakukan dalam kerendahan hati dan ketaatan. Ketidaktaatan nenek moyang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah terjanji mendatangkan murka Allah, sehingga mereka tidak diperkenankan masuk ke tempat peristirahatan Tuhan. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita mohon dianugerahi kerendahan hati dan ketaatan sebagaimana Kristus sendiri taat kepada Bapa, bahkan kendati harus mengalami berbagai macam penderitaan, bahkan wafat di kayu salib. Ketaatannya mendatangkan kehidupan melalui kebangkitan dan kehidupan baru melalui kebangkitan yang dianugerahkan kepadanya. Semoga kita juga dianugerahi ketaatan yang sama. Terus berupaya untuk masuk ke dalam istirahat Tuhan melalui keheningan, doa, ibadah, rekoleksi, refleksi, retret, apapun yang bisa kita lakukan. Dalam aktivitas sehari-hari, kita mengenal kalau misalnya dengan bahasa umum di Indonesia ada istilah isoma. Ini belajar dari teman-teman yang beragama Islam. Singkatan dari istirahat, sholat, dan makan siang. Kita bisa mengambil cara yang sama. Istirahat, hening di dalam doa, mengikuti perayaan ekaristi, refleksi, rekoleksi, eksamen konsiensi, keheningan yang membawa kita masuk ke hadirat Allah yang melimpahkan rahmat dan berkat bagi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya.
Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.